dari jurnal. Jadi kita taruh di mana? Maksudnya? Kita kan juga di sini menaruh artikel misalnya ini pembelajaran diferensiasi apa ini juga diteliti oleh siapa gitu dengan hasil apa gitu. Nah, ini ditaruh di mana? Apakah butuh itu enggak di artikel ini? Di bagian pendahuluan saja. Oh, di bagian pendahuluan. Iya. Jadi Judulnya itu tadi. Iya, itu untuk isinya tentang untuk deskripsi. saya sama Bu Indah. Pak Nur. Belum kan kabarnya kayak Upload sih. sudah selesai Upload pada konsultasi. Proposal sama Masih sekali. link saya tuh saya kirim terus. Itu untuk keperluan akreditasi. Teman-teman bisa dengar saya toh? Ini saya tidak tahu Pak Owen sudah masuk apa belum sih. Nanti kalau sudah kita bisa langsung mulai. Saya lihat dulu pesertanya. Belum. Tunggu sebentar nggih sampai Pak Owen masuk. Iya, Pak. Mas yakin ini? Oh. Monggo Bu. monggo ibu yang sama konsul Pak Gus. Mbak Rinti. Berarti Monggo. di scan Kenapa nih? tanda tangan ini belum tanda tangan semua. Kan sudah belum dapat. Rasa tahu saya. Hai Owen. Okay, sebentar. Hi Owen, good to see you again. Yeah. Thanks for doing this. We really appreciate it. It's almost weekend, so it's good. Siap. Ini dewe ya. Berarti habis Bu Bu Ariati sampun. Oke, siap. Udah, tapi nak So, orang belum ya Kak. So, sorry, I'm in the middle of meeting too, so it's okay. It's alright. It's okay if I wish I could split myself into two, but now it's impossible. Okay, we have 33 students joining us, so we can begin now, shall we? Yep. Ya, silakan Pak Owen, teman-teman silakan menyalakan videonya dong. Iya. Halo Pak Owen gitu tuh. Belum ada perubahan. Ya silakan Owen, saya beri kesempatan untuk Owen. Yeah. Terus ini mau temuan-temuan tapi belum kasih tomrok. Ya. Oke, selamat sore semua. Satu kali Hari ini saya mau nanti kan bisa ditaruh. berbicara tentang kesempatan penelitian linguistik Yang di Indonesia. Di sini outline-nya saya berbicara tentang 3 topik. Yang pertama bahasa di Indonesia. Yang berikut saya berbicara tentang deskripsi bahasa di Indonesia, khususnya 3 hal yang unik dalam bahasa daerah Indonesia yang baru ditemukan. Beberapa tahun lalu ada orang yang dapat data baru dengan hal yang unik untuk ilmu bahasa. Yang terakhir, saya berbicara tentang cara melakukan penelitian. Ya, kalau orang mau melakukan penelitian
linguistik atau mau melakukan dokumentasi bahasa, bagaimana? Yang pertama, bahasa di Indonesia. Indonesia satu negara yang kaya bahasa. Di Indonesia ada kira-kira 700 lebih bahasa. Ada hanya satu negara yang lebih kaya dari Indonesia, yaitu Papua Nugini di bagian timur, yang Papua Nugini mempunyai kira-kira 800 bahasa. Ya, Indonesia ada banyak bahasa, tapi ada juga banyak bahasa yang belum didokumentasi. Atau ada juga ada juga banyak bahasa yang ada data sedikit, tapi ya hanya daftar kata pendek, belum ada deskripsi lengkap, belum ada kamus panjang, hanya sedikit data. Ada juga banyak bahasa di Indonesia yang endangered, itu hampir punah. Ya, kurang orang berbicara bahasa dan geser hanya berbicara bahasa Indonesia. Penelitian saya difokuskan pada bahasa Nusa Tenggara Timur. Di Nusa Tenggara Timur ada kira-kira 130 bahasa, dan di negara Timur ada kira-kira 20-25 bahasa. Jadi di seluruh daerah Nusa Tenggara Timur dengan Timur ada kira-kira 150 bahasa. Tapi ada banyak bahasa yang belum didokumentasi. Misalnya di Flores, khususnya Flores Tengah, ada beberapa bahasa yang belum ada informasi. Belum ada, ya. Kita kurang tahu berapa bahasa ada di daerah Flores Tengah. Di peta ini saya taruh berapa, tapi kita belum pasti. Bahasa Kepo dengan bahasa Rejong, kita tidak tahu apapun tentang bahasa itu, belum ada informasi. Bahasa Manus sama, itu mungkin masuk kelompok Manggarai, tapi belum pasti, tidak ada informasi. Sebenarnya untuk bahasa Kepo dengan Rajong ada beberapa cerita yang dikumpul yang ada, tapi cerita itu belum terbit, hanya ada di perpustakaan Leiden di Belanda. Kalau orang mau baca cerita itu harus jalan ke Belanda, dalam perpustakaan. Ya, dan juga tidak ada deskripsi bahasa Rajong atau Kepo, belum ada kamus. Kalau orang mau baca cerita itu, bagaimana? Pulau Komodo, satu pulau yang terkenal dari dia punya biawak paling besar, tapi bahasa Komodo belum terkenal, belum ada informasi lengkap. Ada satu deskripsi pendek, tapi banyak informasi kurang. Kelompok bahasa Nage Keo, ada deskripsi bahasa Keo di selatan, tapi ini satu kelompok bahasa dan dialek. Kebanyakan dialek belum ada informasi. Nanti saya berbicara tentang
bahasa Ngao, ada satu bunyi unik dari bahasa Ngao. Di Lembata, bagian timur, bahasa Lewa Eleng dengan Lama Tuka, ada hanya daftar kata 200 kata, belum ada deskripsi. Ya, bahasa ini Lama Tuka dengan Lewa Eleng itu masuk kelompok rumpun bahasa Lama Holot. Ada 3 macam Lama Holot. Lama Holot Barat yang di Flores, Solor, Adonara. Ada juga Lama Holot Tengah yang di tengah Pulau Lembata, dan ada Lama Holot Timur yang Lama Tuka dengan Lewa Eleng. Jadi ini bahasa penting kalau mau mengerti sejarah rumpun bahasa Lama Holot, kelompok bahasa Lama Holot. Tapi belum ada informasi tentang struktur. Ya, ada hanya beberapa kata yang di daerah timur, khususnya timur tengah, bahasa Tokodede dengan Kemak. Tokodede ada satu kamus tipis, kamus kecil, tapi belum ada deskripsi struktur. Bahasa Kemak ada hanya daftar kata. Saya kumpul beberapa daftar kata dari Kemak di Indonesia, tapi belum ada deskripsi. Ya, Mambai itu bukan satu bahasa. Ada mungkin 3 bahasa Mambai. Ada deskripsi bahasa Mambai Selatan dengan ada satu kamus kecil, tapi bahasa Mambai bagian utara belum ada informasi lengkap. Ada hanya daftar kata. Kita tahu orang dari Mambai Utara tidak bisa berbicara dengan Mambai Selatan waktu mereka berbicara pakai bahasa mereka tidak mengerti. Jadi 2 atau 3 bahasa, tapi belum ada informasi tentang struktur bahasa Mambai bagian utara. Kepulauan Babar itu belum ada informasi untuk banyak bahasa. Di sini ada kira-kira 12 bahasa. Kebanyakan bahasa hanya ada daftar kata. Ada daftar kata pendek, tapi belum ada deskripsi struktur atau belum ada deskripsi lengkap. Ya, bahasa Babar kelompok bahasa yang terlalu menarik, sangat menarik. Ada deskripsi bahasa Luang yang di sini itu bahasa ada banyak proses menarik, ada tesis dengan lain-lain. Bahasa Kepulauan Babar ada hubungan dengan bahasa Luang, ada yang mirip, tapi ya pasti mereka juga punya banyak proses yang menarik, tapi belum ada deskripsi. Ya, khususnya bahasa Empewas. Dari daftar kata kita lihat banyak yang menarik, tapi belum tahu proses bagaimana. Di Pulau Sumba juga ada banyak kesempatan untuk penelitian, khususnya Sumba Barat. Sebenarnya kita belum pasti berapa bahasa ada di Sumba Barat.
di peta ini saya taruh 7 atau 8 bahasa, tapi ada informasi, ada yang bilang mungkin ada 17 bahasa. Kalau begitu peta ini kurang 10 bahasa. Ya, misalnya di bagian Namboya ada 2 bahasa, ada Namboya, ada juga Gaura yang lebih mirip dengan Kodi. Di Kodi di sini ada 1 bahasa Bukarembo di bagian utara. Ya, berapa tahun lalu ada orang yang jalan ke Namboya, tulis dia punya skripsi S2 tentang bahasa Namboya. Itu sangat bantu. Ada juga sedikit informasi tentang bahasa Kodi, tapi ada 1 deskripsi reduplikasi dalam bahasa Kodi, tapi struktur lain belum ada informasi. Wayewa, Laura, Mamboru belum ada deskripsi. Manukaka ada daftar kata, Loli juga ada daftar kata, tapi belum ada deskripsi struktur. Ya. Di Maluku juga ada banyak kesempatan, ada banyak bahasa yang belum didokumentasi, khususnya Kepulauan Kur yang di selatan. Kita belum tahu apapun tentang bahasa Kur. Kita hanya tahu ada bahasa di sana, tapi tidak ada informasi, tidak ada daftar kata, tidak ada deskripsi. Kepulauan Watu Bela di utara, bahasa Teor tahun 1850, Alfred Wallace dapat 1 daftar kata, tapi itu sudah lama, 150 tahun lama. Watu Bela ada daftar kata pendek, tapi kita juga belum pasti berapa bahasa ada di Kepulauan Watu Bela, mungkin 3 atau 2 bahasa, tapi informasi masih kurang. Di Pulau Seram ada banyak bahasa yang belum didokumentasi. Banyak bahasa yang hanya ada bahasa yang ada di hanya satu kampung, belum didokumentasi. Misalnya Nakaela, Saleman, Waulu, Bengoy, Masiwang, dengan yang lain-lain belum didokumentasi. Atau di Pulau Ambon ada deskripsi bahasa Larike dengan asli Lulu, ada kamus 2 bahasa ini, tapi yang lain belum ada informasi banyak, mungkin sedikit, hanya sedikit. Bagi daerah Ambon ada juga banyak bahasa yang hampir punah atau sudah punah. Contoh misalnya bahasa Haruku dengan Saparua, Nusa Laut itu mungkin sudah punah, atau ada hanya beberapa orang tua yang berbicara bahasa itu. Ringkasan kesempatan, ada banyak kesempatan karena ada banyak bahasa yang belum didokumentasi. Flores Tengah ada beberapa bahasa, Kepo, Rajong, Manus, kelompok Nagekeo. Di Pulau Lembata khususnya bahasa Namaholot Timur, Mamatuka dengan Nyawa Eleng. Daerah Timur khusus Timur Tengah dengan Kepulauan Babar. Sumba Barat ada banyak kesempatan. Maluku ada juga banyak bahasa yang belum didokumentasi. Oke.
Sekarang saya berbicara tentang hal yang baru ditemukan karena ada deskripsi bahasa di Indonesia. Ini hal beberapa tahun lalu orang jalan ke tempat baru, dapat informasi dari bahasa yang belum didokumentasi, kemudian dapat satu hal yang unik untuk ilmu bahasa. Jadi hal ini tambah pengetahuan ilmu bahasa. Hal ini juga bantu menjelaskan sejarah bahasa di Indonesia. Bukan hanya unik untuk ilmu bahasa, tapi itu juga bantu mengerti sejarah bahasa di Indonesia. Yang pertama, bunyi unik dalam bahasa Ngao. Itu bahasa Ngao ada di Flores Tengah. Bunyi unik dalam bahasa Ngao itu bunyi L, konsonan geser sisi, langit-langit bersuara. Untuk bunyi ini itu mirip bunyi L gabung Y, atas lidah sisi langit-langit dan tiup keras angin di pinggir lidah, sementara pakai pita suara. Jadi itu seperti Y tapi lebih keras. Menurut Wikipedia, konsonan ini tidak ditemukan dalam fonem bahasa manapun, namun konsonan ini terjadi pada harmoni dari E. Menurut Wikipedia, konsonan L tidak bisa fonem sendiri, tidak bisa bunyi sendiri, tapi hanya alafoni alafoni bunyi lain. Tapi bahasa Ngao punya bunyi ini sebagai bunyi sendiri. Contoh tangan, lima, anjing, jamu, sungai, lowo, kepala, ulu, bulan, hujan. 4 tahun lalu ada satu mahasiswa yang jalan ke Flores dengan dapat data dari Ngao dan menemukan bunyi ini. Sekarang kita tahu bunyi L bisa bunyi sendiri. Jadi informasi ini tambah pengetahuan ilmu bahasa. Kita lebih tahu apa yang bisa bunyi. Itu juga bantu mengerti sejarah bahasa di Flores, khususnya perubahan bunyi. Ada beberapa bahasa di Flores, seperti misalnya bahasa Keo, semua bunyi L menjadi D. Perubahan ini L berubah menjadi D, itu perubahan luar biasa. Tidak ada banyak bahasa yang punya perubahan begitu. Waktu saya lihat perubahan ini L menjadi D, saya sedikit pusing. Itu perubahan itu sejarah bagaimana? Bahasa Ngao bantu karena bunyi L itu mirip bunyi L dengan mirip bunyi D. Jadi informasi dari bahasa Ngao menjelaskan bunyi L tidak tidak menjadi bunyi D langsung, tapi ada tahap tengah. L menjadi G menjadi D. Ada 3 langkah. Jadi data baru dari bahasa Mio, dari bahasa Ngao, membantu mengerti sejarah bahasa lain. Sekarang saya mau
saya berbicara tentang satu struktur unik. Struktur unik itu metathesis dari bahasa meto. Beberapa minggu lalu saya berbicara tentang metathesis dalam bahasa meto itu proses dua bunyi tukar tempat seperti fatu menjadi fau. Hari ini saya tidak berbicara banyak tentang struktur atau arti metathesis. Saya mau hanya kasih tunjuk proses metathesis ada dalam bahasa meto. Sebelum saya tulis tentang bahasa meto, ada orang yang tidak percaya ada metathesis dengan arti. Mungkin mereka kira itu bukan hanya metathesis, tapi ada satu proses lain yang menyebabkan metathesis. Tapi di meto ada metathesis sendiri, itu bisa mengubah arti. Ada contoh di sini neonese satu hari neonese hari pertama. Ya, di sini tidak ada proses lain, hanya metathesis. Jadi ya ini bukti metathesis sendiri bisa mengubah arti. Sejarah metathesis, ada satu artikel yang muncul tahun 1998 dari Blevins dan Garrett. Hipotesa mereka metathesis tidak muncul, itu tidak fatu menjadi, itu bukan fatu menjadi langsung fau, tapi ada tahap tengah. Fatu menjadi fautu, u itu geser ada di depan dengan di akhir konsonan, baru fautu menjadi faut. Itu hipotesa Blevins dan Garrett, itu hipotesa mereka. Di bahasa meto, pertama saya dapat data dari Kotos Amarasi. Di jenis meto Kotos Amarasi tidak ada tahap tengah. Saya kumpul data tahun 2013 dari Kotos Amarasi. Tahun berikut tahun 2014 saya dapat data dari Rois Amarasi. Rois Amarasi punya tahap tengah. Ada contoh di sini seperti Masik di Rois Maisik, itu I ada di depan dan belakang konsonan S, atau Manus bunyi U itu ada di depan konsonan N, ada di depan dan belakang konsonan N. Jadi itu bukti hipotesa Blevins dan Garrett. Itu hipotesa benar metathesis. Tapi kalau saya hanya tinggal di satu tempat di Kotos Amarasi, saya tidak dapat bukti begini seperti ini. Itu hanya waktu saya jalan ke tempat baru dan dapat data baru, saya dapat informasi yang konfirmasi hipotesa. Sejarah proses metathesis. Sekarang saya berbicara tentang satu hal yang masih kurang jelas. Kita masih kurang mengerti proses ini, tapi kalau orang dapat informasi baru mungkin bisa mengerti. Hal ini metathesis vokal itu muncul di bahasa Hawu dengan bahasa Dao. Bahasa dua ini punya proses metathesis vokal. Proses
seperti ini. Di bahasa Habu, untuk semua kata yang dulu punya vokal I atau vokal U, itu vokal tertutup di silabel pertama, dan ada vokal A atau vokal E di belakang, vokal tukar tempat. Dengan konsonan di tengah juga menjadi panjang, seperti ada dua konsonan. Ya, di sini kita lihat kata ura dulu itu ura itu guci, itu menjadi u dengan tetet tukar tempat dengan konsonan r jadi panjang. Atau minyak, dulu minyak itu menjadi menyi, a dengan i tukar tempat dengan bunyi n panjang. Sekarang kurang jelas cara proses ini terjadi. Ya, kita kurang tahu sejarah proses ini. Tapi kalau tambah data mungkin jadi jelas. Bahasa Habu itu ada hubungan dengan bahasa Sumba, khususnya bahasa Sumba Barat ada hubungan. Beberapa tahun lalu kita dapat data baru dari bahasa Kodi yang bantu mengerti proses di Habu. Di semua kata yang mengalami metathesis vokal di bahasa Habu, bahasa Kodi punya konsonan panjang. Seperti lima, itu bahasa Habu lemi, arti itu lima. Atau umma itu bahasa Habu emu. Tidak ada konsonan panjang di kata lain dalam bahasa Kodi. Hanya waktu bahasa Habu mengalami metathesis. Jadi terlihat ada hubungan dengan konsonan panjang dan metathesis vokal, tapi kita belum tahu hubungan bagaimana, itu hubungan apa. Tapi ada banyak bahasa di Sumba Barat yang belum didokumentasi. Ada informasi sedikit dari bahasa Kodi yang bantu. Mungkin ada informasi dari bahasa lain yang juga bantu, yang menjelaskan cara metathesis vokal terjadi dalam bahasa Habu. Jadi di Indonesia ada banyak bahasa yang belum didokumentasi. Kalau kita dapat data baru dari bahasa baru, mungkin kita dapat hal unik ilmu bahasa, seperti bunyi dia di bahasa Ngao atau metathesis dalam bahasa Medo. Pasti ada hal unik lain yang belum ditemukan. Sekalipun kalau tidak ada hal unik untuk ilmu bahasa, semua data bantu mengerti, tambah informasi tentang sejarah bahasa di Indonesia. Jadi saya mau menginspirasi seperti ini, jalan ke daerah baru dan dapat data baru, itu sangat bantu. Ya, tapi kalau mau jalan dapat data baru, bagaimana? Sekarang saya kasih informasi tentang cara melakukan penelitian atau cara melakukan dokumentasi bahasa. Saya hanya kasih ringkasan, tapi bisa baca di artikel ini, ada informasi lebih lengkap. Untuk dokumentasi bahasa ada 3 langkah, ada 3 hal.
Yang pertama harus rekam. Ya, ada ini istirahat yang muncul. Kita tunggu 1 menit. Ya, saya berbicara sebenarnya. Yang pertama harus rekam. Itu kalau tulis data itu tidak cukup. Harus rekam suara karena bahasa daerah, bahasa lisan. Yang kedua dapat metadata. Metadata itu data tentang data seperti nama narasumber atau tempat rekaman. Yang ketiga tulis. Itu tidak perlu, tapi itu bantu orang lain pakai data. Yang keempat minta izin. Itu izin dari narasumber, izin pakai data yang datang dari narasumber. Yang kelima simpan di archive. Kalau tidak simpan data orang lain tidak bisa pakai data, tidak bisa dapat baru. Yang pertama, yang paling penting waktu dapat data baru itu rekaman. Tanpa rekaman orang lain tidak bisa yakin data. Kalau hanya tulis, orang tidak tahu huruf apa dipakai untuk bunyi apa. Bahasa lisan yang harus rekam. Bisa pakai alat rekam, tapi juga bisa pakai HP. Yang penting file harus titik WAV. Tidak bisa titik MP3 karena dalam file MP3 ada banyak informasi yang hilang. Kebanyakan HP waktu rekam itu bukan rekam file WAV, tapi pakai file format lain. Tapi ada beberapa app yang bisa rekam dalam file WAV. Waktu rekam, metadata juga penting. Itu data tentang rekaman, seperti tanggal rekaman, nama narasumber, umur narasumber, berbicara bahasa apa, tempat lahir, dengan tempat rekaman, kecamatan, desa, nama bahasa dengan nama yang rekam, nama peneliti. Biasa sebelum rekam cerita atau sebelum rekam daftar kata, rekam metadata supaya metadata dengan data ada di satu file. Sesudah rekam data, bisa tulis atau transkrip data. Itu tidak diperlu, tapi itu bantu. Kalau orang lain mau pakai data, itu bantu. Kalau ada tulisan, bisa tulis pakai huruf fonetik internasional, International Phonetic Alphabet. Atau bisa hanya ikut cara tulis Indonesia. Kalau ada bunyi di bahasa daerah yang tidak ada di bahasa Indonesia, kasih catatan dengan deskripsi bunyi. Seperti bunyi J di bahasa Ngao, kalau tidak tahu tulis bunyi itu bagaimana, hanya tulis deskripsi. Bahasa Ngao ada satu bunyi yang tidak ada di bahasa Indonesia. Bunyi ini seperti L tapi lebih keras. Seperti itu. Untuk cerita biasa kerjasama konsultan. Waktu mau tulis, dengar sedikit, bertanya, bilang apa, tulis,
Ya, untuk daftar kata, biasa kita mengisi daftar kata lengkap, baru rekam. Ya, peneliti tanya kata hidung atau apa, baru konsultan menjawab. Itu supaya ada di satu tempat semua kata daftar. Ya, biasa kita mengisi itu bisa lama, baru istirahat, ya kemudian rekam. Ya, kalau ikut cara begitu lebih gampang tulis. Sebelum rekam harus minta izin dari konsultan. Di sini ada kertas izin. Di atas ada informasi tentang peneliti. Nama saya Owen, saya datang dari Universitas Leiden. Saya mau belajar bahasa kamu. Saya mau belajar karena saya mau mengerti ilmu bahasa. Yang berikut saya mau rekam bahasa kamu. Saya juga mau simpan data itu di archive, dan di bawah konsultan kasih izin, saya kasih izin orang lain bisa pakai bahasa atau bisa simpan di archive. Bisa pakai kertas begini dengan tanda tangan, tapi juga bisa rekam izin. Langsung tanya dengan konsultan menjawab. Ya, yang di akhir waktu sudah rekam data, sudah rekam metadata, itu data sudah lengkap, simpan di archive supaya orang lain bisa pakai data itu. Ini satu archive Paradisec yang ada banyak data tentang dari bahasa daerah Indonesia. Ada juga banyak negara lain-lain. Waktu buka akun, semua orang bisa buka akun, bisa simpan data dengan data-data. Ini contoh satu koleksi rekaman, ada beberapa cerita dalam bahasa Neto, Ampoan. Kalau klik di satu file, seperti cerita di sini dari orang nama Obel, bisa lihat filenya ada 3 file, ada transkrip, ada rekaman, titik WAV dengan MP3. MP3 lebih kecil, tapi ada banyak informasi yang hilang. Bisa lihat, bisa dengar langsung, atau bisa juga download. Oke. Ringkasan, ada banyak kesempatan penelitian linguistik di Indonesia karena ada banyak bahasa yang belum didokumentasi. Proses dokumentasi tidak susah, jadi saya mau menginspirasi, jangan ke tempat lain dan dapat data dari bahasa baru. Itu sangat bantu. Untuk orang asing seperti saya, kalau saya mau jalan ke Indonesia, ya saya tinggal jauh dari Indonesia, saya harus juga dapat visa dengan izin dari pemerintah. Tapi untuk orang Indonesia itu gampang, ya bisa jalan ke tempat baru bebas, tidak ada yang susah. Oke, terima kasih banyak. Ya, Ya, teman-teman. mungkin ada
pertanyaan. Teman-teman ada pertanyaan tidak? Ayo ini mumpung ada Dr. Owen, apabila ada yang mau bertanya. Tidak? Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Febrianto, silakan. Tadi Pak Owen sudah menjelaskan tentang keragaman bahasa ya. Apa yang membuat Pak Owen ini tertarik untuk meneliti berbagai bahasa yang beraneka ragam di Indonesia? Apakah ada keunikan tersendiri dari bahasa-bahasa yang ada di Indonesia ini? Mungkin dari saya itu Pak Owen dan Pak Dimas. Ya, oke. Saya mau kasih jelas pertanyaannya itu apakah yang unik dalam bahasa daerah di Indonesia. Seperti itu, saya mengerti benar. Ya, di presentasi ini saya kasih tunjuk beberapa hal yang unik seperti uniknya di bahasa Ngao atau proses metatesis. Tapi ada juga banyak proses lain yang unik seperti di bahasa Meto ada konsonan, ada satu proses konsonan muncul, konsonan G dengan J, seperti kalau kita gabung dua kata seperti O dalam bahasa Meto itu bambu, kalau kita gabung kata O dengan E yang itu, jadi bambu itu ada G yang muncul di tengah O gue. Saya taruh di cat O dengan E itu menjadi O gue, seperti itu batu. Proses ini itu unik gue yang muncul di seperti epenthesis dalam bahasa Inggris. Ada orang yang sebelum saya dapat data begini atau ada orang yang tidak percaya konsonan gue bisa muncul begitu. Mereka percaya mungkin hanya glottal yang bisa muncul. Satu hal lagi itu sejarah bahasa Indonesia. Kebanyakan bahasa Indonesia masuk rumpun bahasa Austronesia, tapi kita belum mengerti sejarah bahasa Austronesia. Kita mengerti sedikit. Kita tahu bahasa berasal dari Taiwan, tapi yang lain belum pasti. Itu sedikit aneh karena sebelum bahasa Austronesia datang ada orang di Indonesia, ada banyak bahasa. Tapi pertanyaan itu kenapa semua kebanyakan pulau di Indonesia hanya ada bahasa Austronesia, hanya di bagian timur, di Maluku, di timur ada masih bahasa bukan Austronesia, bahasa Papua. Itu sedikit aneh. Kalau kita dapat lebih banyak data untuk bahasa Austronesia, mungkin kita bisa mengerti lebih baik sejarah bahasa Austronesia. Itu penelitian Bapak Yunus, dia mau mengerti sejarah bahasa Alo, satu bahasa Austronesia. Iya, terima kasih Owen atas jawabannya. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Tadi Mas Febrianto sudah bertanya. Mas Iqbal mau tanya tidak? Tidak ada.
Baik, kalau sudah tidak kita akhiri ya presentasi dengan Dr. Owen. Terima kasih banyak Owen sudah bersedia sama-sama. hadir. Ya, semoga teman-teman banyak yang terinspirasi dengan penelitian Dr. Owen tentang bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Terima kasih Owen. See you on Monday ya. Ya, Terima kasih. selamat tinggal. Bye bye. Teman-teman tunggu dulu ya. Saya bagikan Google Form untuk presensi. Sebentar ya.